Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Satu rumah panggung di kawasan Pasar Lama Tanjung Enim ludes terbakar. Kencangnya angin menyebabkan sejumlah lapak pasar turut hangus terbakar. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah 4 tahun tewas tercebur ke Sungai Komering. Polisi menggerebek penambang di tepi aliran Sungai Muara Tiku, Musirawas Utara. Tetapi informasi diduga bocor sehingga polisi tidak menemukan penambang liar. Tim gabungan dari Polres Musirawas Utara bersama Satbrimob Polda Sumsel menggerebek aktivitas penambangan di tepi aliran Sungai Muara Tiku, Kabupaten Musirawas Utara. Diduga penggerebekan kali ini telah bocor karena polisi tidak menemukan para penambang liar. Peralatan yang ditinggalkan penambang langsung disita dan beberapa dibakar petugas di lokasi. Penggerebekan tambang ilegal melibatkan 140 personil gabungan dari Polres Musirawas Utara bersama Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Lokasi penggerebekan terbilang sulit, butuh waktu 3 jam menggunakan kapal cepat menyusuri sungai agar bisa tiba di lokasi penambangan ilegal. Namun sayangnya operasi kali ini tidak berlangsung mulus karena diduga informasinya telah bocor. Para pelaku penambang ilegal nekat menghalangi petugas dengan menebangi pohon berukuran besar di tepi aliran Sungai Muara Tiku. Mereka kabur dengan cara masuk ke dalam hutan. Dalam operasi kali ini, petugas menemukan 26 titik lokasi penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Muara Tiku. Polres Musirawas Utara dibantu di backup dari Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Kita berjumlah kurang lebih 140 orang turun ke lapangan melakukan operasi penertiban penegakan hukum terhadap penambang emas liar. Meski gagal menangkap para pelaku penambang liar, polisi menyita peralatan yang dipergunakan untuk aktivitas penambang. Polisi juga memusnahkan pondok-pondok yang berada di lokasi penambangan dengan cara membakarnya. Aktivitas penambangan ilegal ini sudah sangat meresahkan warga di Kabupaten Musirawas Utara karena telah menyebabkan lingkungan sekitar tercemar. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Polisi dari Reskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang preman terminal di Kota Palembang. Pelaku sempat buron selama 7 bulan diringkus polisi di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaku seorang kernet angkot itu diduga merasa sakit hati karena diancam korban. Pelaku bernama Satriansyah alias Aan digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Aan adalah pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang preman terminal. Pelaku ditangkap polisi di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau setelah sempat buron selama 7 bulan. Pelaku kabur usai menghabisi nyawa Muhammad Tony. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 24 November tahun lalu. Pembunuhan diduga bermotifkan sakit hati. Pelaku yang merupakan kernet angkot ini tidak terima karena telah diancam korban saat mengambil penumpang di wilayah kekuasaannya. Pelaku lalu pulang mengambil sebilah parang dan menyerang korban secara brutal hingga tewas mengenaskan. Memang yang bersangkutan ini, pelaku ini, dia kenek dari sopir angkutan, disetop sama korban, ya ibaratnya dimintain uang oleh korban karena ngambil penumpang di daerah situ. Kasus pembunuhan ini dapat diungkap setelah polisi mendapatkan rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di kawasan Pos 16 Ilir, Palembang. Selama pelarian, pelaku sempat memalsukan identitas dan berpindah-pindah tempat tinggal hingga akhirnya bekerja di sebuah pabrik di Pulau Batam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan yang diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Sementara itu, pelaku pencurian burung piaraan warga yang tergantung di depan rumah ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti burung jenis kacer beserta sangkarnya. Tersangka Faisal ditangkap warga Lorong Wiraguna, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, setelah kepergok melakukan pencurian burung. Pelaku yang nyaris diamuk massa ini oleh warga kemudian diserahkan ke Polsek Talang Kelapa. Gimana cara ngambilnya? Itu posisinya samping di ini, Bu. Apa namanya? Jendela. Terus? Pas lagi nyantel ke depanku gitu. Jadi yang tidak ada pengawasan ya, tidak diawas ya. Menargetkan burung kacer ini sebagai target untuk dicuri. Pada saat menjalankan aksinya, dia memilih target sudah diambil dari pemilik yang di luar jangkauan atau pengawasan. Namun pada saat akan dipindahkan atau dibawa pergi, pemilik mengetahui sehingga dihentikan kemudian diamankan dengan massa. Kini tersangka M. Faisal masih menjalani pemeriksaan di Polsek Talang Kelapa, Banyuasin. Yang lebih kurang melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Ya, informasi lainnya memberi edukasi dan berhasil mengajak masyarakat tidak membuat sambungan listrik secara ilegal. Dua anggota Babinsa dari Kodim 0402 Ogan Komering Ilir mendapatkan penghargaan dari PT PLN UP 3 Ogan Ilir. Keduanya dinilai telah menyelamatkan pendapatan negara sebesar lebih dari 4 miliar rupiah. Berkat keuletannya melakukan sosialisasi mencegah pencurian arus listrik, dua Babinsa Kodim 0402 Ogi, Serma Darwis dan Serda Sarwo Tantular berhasil menyelamatkan aset negara dari sambungan listrik secara ilegal. Bahkan Serma Darwis dan Serda Sarwo oleh PT PLN dinilai berhasil mencegah kebocoran uang negara sebesar 4,6 miliar rupiah, khususnya di wilayah Kecamatan Tulung Selapan. Sebab sebelumnya di wilayah tersebut PT PLN telah kehilangan arus listrik sebesar 4,6 juta kWh karena pencurian. Atas kinerjanya tersebut, kedua Babinsa mendapatkan penghargaan. Di mana PLN memberikan penghargaan kepada Kodim 0402 Kabupaten Ogi, khususnya para Babinsa kita, ya, tim dari Kodim 0402 yang telah bersinergi bekerja sama dengan PLN dalam melakukan penyelamatan terhadap pendapatan negara, ya, yang terkendala karena ada kegiatan dari pencurian listrik. Ya. Selama hampir 3-4 bulan ini, para Babinsa yang ada di samping kanan kiri saya ini berhasil membantu pendampingan kepada PLN menyelamatkan anggaran negara lebih kurang sekitar 4,6 miliar. Yaitu di mana kalau jumlah ininya hampir sekitar 4 juta kWh. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para Babinsa yang telah berpartisipasi dan ikut hadir dalam membantu dalam hal ini mengamankan dana negara yang Keberhasilan ini merupakan bentuk sinergitas TNI bersama PT PLN untuk menyelamatkan aset dan pendapatan negara di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedepan kegiatan serupa akan terus dilakukan dalam bentuk patroli bersama, pendampingan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting listrik sehingga tidak ada lagi kasus pencurian arus listrik. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Prajurit TNI Kodam 2 Sriwijaya yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia tiba di Kota Palembang. Mereka kembali setelah menjalankan tugas selama 12 bulan di wilayah perbatasan Kalimantan. 450 personel prajurit TNI Kodam 2 Sriwijaya dari Yonif 144 Jaya Yuda kembali ke Sumatera Selatan setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Pasukan tiba di Pelabuhan Bumbaru Palembang dengan menggunakan kapal KRI Teluk Lampung. Upacara penyambutan
dipimpin langsung Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi. Selama 12 bulan pasukan ini bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Selain memiliki tugas pokok menjaga patok perbatasan, prajurit juga berhasil mengagalkan sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan. Kodam 2 Sriwijaya akan memberikan penghargaan dengan standar yang dimiliki para prajurit yang berprestasi dalam tugas tersebut. Kalau kami sudah punya standar ya, misalnya dia di level ini, nanti rewardnya ini, di level ini, di rewardnya ini. Jadi nanti akan kita tentukan setelah mereka pulang di home base, itu rewardnya tidak sama semua, jadi sesuai dengan prestasinya masing-masing. Pertama-tama tentunya Pangdam 2 Sriwijaya meminta seluruh prajurit yang menjadi Satgas Pamtas segera melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas Yonif 1 Matbat Jaya Yuda. Dengan demikian pasukan yang bermarkas di Rejang Lebong Bengkulu itu akan tetap menjaga kredibilitas dan reputasi Satuan Yonif 1 Matbat Jaya Yuda. Diri Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.